event yang biasa kita setiap hari Jumat. Konsep awalnya adalah Jumat berbagi, ya. Jumat berbagi itu kalau kita sering lihat yang di masjid-masjid membagi makanan ya, serba itu ya, makan makanan itu. Dan karena kami merasa mengisi kekosongan, kalau di kantor pajak dulu waktu saya kerja itu hari Jumat nyebutnya Jumat Frida, ya. Itu kita berolahraga, makan bersama gitu kan, ya. Istilahnya untuk keakraban lah gitu. Dulu waktu di Kalibata sering tuh. Pak Riza, Pak Hevi, apa kabar Pak Riza senior? Assalamualaikum Ya, Pak silakan. Yazid. Ya, Aduh, kasih perkenan alhamdulillah desa Pak baik. Riza. Jadi biasanya hari Jumat tuh di kantor pajak tuh juga lagi nyantai Pak, karena Jumat Kereda bukan nyantai dalam artian tidak kerja ya, tapi memang nyebutnya Jumat Kereda jadi berolahraga karena harus sehat juga kan, pemeriksa pajak, AR, kepala kantor semuanya di perpajakan juga perlu sehat, makanya ada Jumat Kereda. Biasanya dilanjutkan dengan makan bersama ya gitu, keakraban lah. Nah, di sini juga diambil konsepnya kita untuk berbagi. Jadi dan karena kebetulan background saya itu lebih banyak di pemeriksaan pajak, makanya yang experience yang saya bisa bagi hanya terkait perpajakan saja dalam kaitannya pemeriksaan. Dan kebetulan karena 9 tahun circle saya di Kanwil DJP Jakarta khusus, lebih banyak berkecimpung dengan foreign tax office, international tax, makanya kami juga menyelenggarakan webinar dengan tema yang lain. Jadi selain grup tax audit, kita juga ada grup namanya TP ya, grup transfer pricing, untuk khusus diskusi terkait transfer pricing. Silakan Bapak Ibu bertanya, nanti teman-teman yang lain menjawab, bukan cuma saya, teman-teman yang lain menjawab juga. Karena banyak expert di situ lah, senior-senior di situ. Oke, hari ini sebetulnya melanjutkan tentang minggu lalu, tentang konsep pemeriksaan dari awal sampai dengan akhir. Fokus hari ini adanya QA ya, QA. QA itu sebetulnya konsep awalnya, kita bicara konsep awal, sebetulnya untuk menghindarin lebih banyak kekalahan DJP di pengadilan pajak itu kan banyak kekalahan dari prosedur, ya. Oleh karena itu dimitigasi resikonya dengan sebetulnya di proses keberatan. Karena keberatan itu bahasanya itu seperti pengadilan semu. Keberatan itu adalah pengadilan semu karena sebetulnya di keberatan itu konsep uji formal dan uji materi perlu dilakukan. Tetapi mungkin beberapa teman di keberatan akhirnya lebih banyak di materi, akhirnya formalnya dibuka ranah, kalau memang ada sengketa formal dibuka ranahnya di proses QE ya, yang menjadi haknya wajib pajak, teman-teman. Ya jujur pada waktu adanya QE itu untuk beberapa pemeriksa tuh jujur agak kesel karena nambahin jam, nambah hari buat wajib pajak untuk mendelay closing. Ya, closing kan 7 hari sejak SPAP disampaikan sampai dengan 10 hari itu boleh memperpanjang menyampaikan tanggapan, nanti dengan prosesnya tiba-tiba ditambahin QE. Otomatis kami pada waktu saya mungkin dengan senior-senior di sini waktu jadi pemeriksa yang awalnya mungkin tanggal 10 lah kita niatkan SPAP, jadi maju tuh. Jadi maju jadi tanggal 5 atau tanggal 4 harus sudah SPAP. Wah, kerjaannya jadi tambah lebih di depan lagi gitu. Nah, apalagi kalau Anda bayangkan kalau QE harus dilakukan di unit Kanwil, misalnya Jawa Tengah itu kan ada yang di Semarang, ada yang di Solo, pada waktu itu baru Semarang. Kebayang kalau QE dilakukan oleh perusahaan di Solo, QE-nya ke Semarang, kan Kanwilnya di Semarang, itu akhirnya jalan ke Semarang itu. Pemeriksaannya sama WP-nya itu harus effortnya banyak kan di situ. Apalagi kalau Kanwil khusus itu WP-nya seluruh Indonesia. Ya, jadi biasanya kalau WP di Kanwil khusus pada waktu closing nggak berkenan mau mengajukan QE itu otomatis buka hotelnya nambah itu, kosnya nambah. Nah itu, nah, seharusnya dari kacamata saya setelah keluar ataupun pada waktu saya di dalam, kalau memang ada masalah formal yang harusnya bisa diselesaikan di QE, harusnya dikasih ranah. Karena daripada kedepannya sengketanya ke pengadilan pajak, akhirnya banyak dari tim DJP juga kalah di formal, ataupun kedua, dan itu kan juga haknya WP ya untuk mendapatkan masalah formal itu.
dan mereka sudah itu effortnya harus seyogyanya dihargai juga. Cuman memang ada beberapa kendala di QA yang tidak diketahui oleh wajib pajak. Apa-apa aja sih yang bisa diajukan QA, terus bagaimana proses permohonan QA itu yang perlu diketahui. Oleh karena itu di webinar kali ini Mas Adit akan sampaikan segala sesuatu tentang QA, karena Mas Adit lebih lama sebagai tax konsultan daripada saya, jadi dia lebih sering ngusulin QA Mas Adit ya. Ngusulin QA lebih banyak daripada saya. Kalau saya sebagai pemeriksa lebih banyak menerima QA, jadi posisinya lain. Ini kan kita tentang bagaimana dulu Mas Adit berpengalaman pada waktu mengajukan QA. Silakan untuk mempersingkat waktu, silakan Mas Adit memulai presentasinya dan diskusi kita pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yazid atas sambutannya. Mungkin kita langsung saja memasuki sesi yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Adit. Kepada Pak Aditya Rizky Bahari SE, SHBKP, disilahkan. Terima kasih Mbak Nini, Pak Yazid yang tadi sudah menyampaikan pengantar juga sekaligus semacam preambule gitu ya Pak Yazid ya, atau mukadimahnya gitu ya, terkait dengan quality assurance. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan join di webinar hari ini, dan pada hari ini kita akan melanjutkan ya webinar yang sudah kami jalankan pada pekan-pekan sebelumnya, dan ini merupakan seri yang kedua ya dari bulan ini terkait dengan pemeriksaan pajak, yaitu tips mengajukan QA atau quality assurance. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru mendengar istilah QA gitu ya, atau teman-teman mahasiswa gitu ya yang mau belajar terkait dengan pemeriksaan pajak juga mungkin ada yang baru mendengar terkait dengan QA atau istilah quality assurance. Nah, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan quality assurance. Baik Bapak Ibu semuanya, terkait dengan quality assurance ini tidak lepas dari aspek pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak ya, di mana terkait dengan pemeriksaan pajak ini merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan pajak. Jadi banyak sekali beberapa unsur gitu ya, unsur terkait dengan munculnya pemeriksaan, apakah misalnya pemeriksaan karena dari wajib pajak atau perusahaan ingin mengajukan klaim refund gitu ya atau restitusi gitu ya, baik itu di pos PPh Badan maupun terkait dengan restitusi PPN, kemudian atau ada isu-isu lain misalnya terkait dengan pengujian kepatuhan karena misalnya wajib pajak mengalami kerugian selama kurun waktu 3 tahun berturut-turut gitu ya misalnya. Karena hal itu juga perlu dilakukan pengujian kepatuhan. Makanya ada usulan untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya. Kemudian secara kerangka hukum terkait dengan pemeriksaan pajak ini bahwa seluruh aspek perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak ya Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan teman-teman semuanya ini yang sudah kita ketahui adalah self assessment ya, di mana rujukan atau referensinya pasti di undang-undang, kemudian dilanjutkan kembali ketika self assessment yang sudah kita lakukan, pemenuhan kepatuhan wajib pajak atau perusahaan ketika kita memperhitungkan, kemudian menyetor gitu ya atau membayar, kemudian melaporkan SPT masa, kemudian SPT tahunan, itu akan dilakukan cross check, pengawasan lebih lanjut, dan jika ada sesuatu yang menimbulkan tadi ya ada unsur-unsur misalnya
ketidakpatuhan dan lain sebagainya, itu maka akan kemudian dilakukan proses pemeriksaan, dan pemeriksaan ini juga kerangka hukumnya referensinya pasti di undang-undang, dan di undang-undangnya itu merujuk ke undang-undang KUP. Di mana dalam undang-undang KUP ini Direktorat Jenderal Pajak ini berwenang untuk melakukan proses pemeriksaan, di mana dalam proses pemeriksaan ini pasti memiliki standar-standar khusus untuk para pemeriksa pajak, di mana proses pemeriksaan pajak ini pasti memiliki standar yang nantinya ketika proses pemeriksaan dilangsungkan, maka goals-nya atau akhir dari produk pemeriksaan ini bisa diterbitkan produk hukum seperti SKP dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan pengujian kewajiban perpajakan, tujuan lain, dan delegasi dari PER, ini juga ada referensi atau kerangka hukumnya terkait dengan pedoman pemeriksaan lapangan, kemudian ada standar pemeriksaan, kemudian ada pemeriksaan hubungan istimewa gitu ya. Kemudian ada lagi ketika standar pemeriksaan terkait dengan hubungan istimewa pun juga akan diatur lebih khusus ya, bukan lagi di PMK maupun di undang-undang, tapi akan diatur lebih lanjut di PER 22 maupun di SE 50 terkait dengan pemeriksaan yang lebih spesifik gitu ya, yaitu terkait dengan hubungan istimewa, maupun di SE 15 terkait dengan kebijakan pemeriksaan. Baik Bapak Ibu, kemudian terkait dengan peraturan terkait dengan pemeriksaan ini di PP 74, kemudian kemarin ada PP baru juga ya terkait dengan tata pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, di mana terkait dengan pemeriksaan ini PMK-nya merujuk di PMK 184 yang berubah beberapa kali dari PMK 17, dan nanti akan saya sampaikan beberapa perubahan-perubahan yang sebelumnya di PMK baik di PMK 17 maupun PMK 184 gitu ya, di tahun 2007 sama 2011. Nanti akan di slide berikutnya akan ada perbedaan lebih detail ya, khususnya terkait dengan quality assurance dan apa sih yang sebetulnya menjadi hak dari wajib pajak gitu ya untuk mengajukan quality assurance gitu. Ini beberapa aturan-aturan, dan beberapa pekan kemarin atau hari kemarin kita juga sudah membagikan ya atau men-share aturan-aturan yang sudah kita kumpulkan dalam WinRAR atau zip gitu ya, dan sudah kita share ke grup gitu ya. Nanti jika Bapak Ibu yang belum dapat kumpulan aturan-aturan ini, nanti insya Allah akan kita share kembali ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian beberapa kebijakan pemeriksaan terkait dengan peraturan, yaitu terkait dengan PMK 17 ya, di PMK 184 juga terkait dengan pemeriksaan, kemudian ada standar pemeriksaan, kemudian khususnya di webinar kita sebelumnya ada metode dan teknik pemeriksaan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum join ataupun belum mendengar terkait dengan webinar kami sebelumnya, bisa Bapak Ibu bisa langsung cek di YouTube Text Flash gitu ya, untuk melihat atau menyimak webinar terkait dengan metode pemeriksaan ataupun teknik pemeriksaan, dan juga tips untuk menanggapi SPHP. Nah, ini beberapa aturan yang lebih kompleks dari PMK 17 dan PMK 184. Kemudian terkait dengan alur proses pemeriksaan, di mana di webinar kita sebelumnya kita sudah masuk dalam proses menanggapi SPHP gitu ya, atau tips menanggapi SPHP gitu ya Bapak Ibu semuanya. Dalam webinar kita sebelumnya, menanggapi SPHP merupakan salah satu
hak yang diberikan dalam aturan ya di PMK 17 maupun di PMK 184, di mana setelah kantor pajak dalam hal ini akan diwakilkan oleh tim pemeriksa pajak. Tim pemeriksa pajak biasanya terdiri dari supervisor, kemudian ada ketua tim dan juga ada anggota. Dan dari tim pemeriksa ini akan menyampaikan SP2 nih Bapak Ibu semuanya. Bukan SP2 DK ya. DK-nya dibuang nih. Jadi surat perintah pemeriksaan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini merupakan penanda dimulainya proses pemeriksaan pajak. Kemudian dari proses SP2 ini akan ada permintaan data dan keterangan oleh tim pemeriksa. Kemudian dari beberapa permintaan ini biasanya mereka akan membutuhkan misalnya dokumen soft copy ataupun dokumen fisik yang sifatnya mungkin misalnya untuk beberapa transaksi ada sampel yang perlu divalidasi atau dibuktikan secara detail gitu ya ke pemeriksa, sehingga kadang pemeriksa juga membutuhkan dokumen fisiknya gitu ya. Sempat tuh kemarin ada yang bertanya gitu ya di grup ya, mereka cukup kesulitan untuk membuktikan gitu ya, membuktikan terkait dengan dokumen fisiknya, karena nggak tahu ya kenapa mereka mungkin tercecer dokumen aslinya terkait dengan kontraknya, invoice-nya dan lain-lain, itu mereka cukup kesulitan untuk membuktikan. Nah, padahal pemeriksa udah minta nih, gimana ya, gitu kan. Makanya sementara waktu itu mereka menyampaikan hanya dokumen terkait dengan soft copy-nya aja gitu. Padahal ya dari dokumen soft copy itu perlu divalidasi atas misalnya atas kontraknya, atas invoice-nya dan lain-lain ya terkait dengan dokumen pendukung. Nah, ini juga akan diminta nih oleh tim pemeriksa ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian pemeriksa juga biasanya akan melakukan visit gitu ya, kunjungan langsung ke lapangan, ke pabrik Bapak Ibu atau ke kantor Bapak Ibu untuk melihat proses bisnis secara detail, kemudian betul memang ada proses produksi misalnya, oh betul memang di lampiran SPT PPh 21 Bapak Ibu semuanya, di perusahaan Bapak Ibu ada 1000 perusahaan, oh berarti make sense, memang ada 1000 gitu ya di pabriknya. Kemudian dari hal itu, kemudian biasanya pemeriksa juga akan meminta untuk melihat proses penarikan data GL misalnya pada sistem atau PC laptop Bapak Ibu semuanya. Kemudian bagaimana flow ketika proses penjualan, pembelian gitu ya, proses pengeluaran barang dari gudang dan lain sebagainya. Itu biasanya tim pemeriksa akan melakukan visit atau kunjungan ke kantor atau pabrik Bapak Ibu semuanya. Nah, dari hal itu yang sudah diminta, yang sudah dilakukan oleh kantor pajak, oleh tim pemeriksa, maka mereka akan melakukan temuan atas koreksi dari data-data atau dokumen yang Bapak Ibu sampaikan dan pengujian-pengujian yang tim pemeriksa lakukan. Nah, biasanya dari temuan-temuan koreksi tadi, temuan itu akan dituangkan dalam bentuk surat formal yaitu SPHP nih Bapak Ibu semuanya. Nah, surat perintah hasil pemeriksaan ini akan ditanggapi nih oleh wajib pajak gitu ya. Yang kemarin webinar sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Yazid gitu ya. Dan bagaimana tipsnya, Bapak Ibu bisa cek rekaman di YouTube Text Flash gitu ya. Tinggal search saja di YouTube atau di googling Text Flash YouTube gitu ya. Nah, tipsnya bagaimana? Nah, tanggapan SPHP ini akan disampaikan ya, berapa lamanya juga sudah disampaikan, bisa disampaikan maksimal 7 hari, ya 7 hari kerja ya. Kemudian bisa diperpanjang juga, itu sudah disampaikan tuh di webinar sebelumnya. Bapak Ibu bisa cek ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, dari
apa yang sudah dilakukan oleh wajib pajak atau perusahaan untuk melakukan tanggapan SPHP dan menyampaikan ke kantor pajak, kemudian akan dilakukan proses closing conference atau pertemuan pembahasan antara wajib pajak dengan tim pemeriksa, di mana proses ini akan langsung dilakukan di kantor pajak ya, dan dari tim pemeriksa mereka akan saling merespon gitu ya antara tanggapan atau temuan dari tim pemeriksa, kemudian tanggapan wajib pajak di SPHP seperti apa. Apakah memang jawaban dari wajib pajak ini bisa mengakomodir untuk bisa di-drop koreksinya atau dibatalkan koreksinya ya, atau memang belum cukup kuat gitu ya terkait dengan koreksi yang dilakukan oleh tim pemeriksa. Ataupun bisa jadi dari temuan tersebut tidak kuat secara dasar hukum ataupun sumber hukum yang menjadi dasar dilakukannya koreksi oleh tim pemeriksa. Nah, setelah dilakukan closing conference atau pembahasan langsung antara pemeriksa dengan wajib pajak, dari tim pemeriksa itu tidak langsung menerbitkan produk hukum atas hasil pemeriksaan pajak, yaitu menerbitkan surat ketetapan pajak ya atau SKP ya, baik itu SKP lebih bayar, nihil atau lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi ada satu ruang lagi nih Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan semuanya yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Nah, manfaatkan ini nantinya yaitu merupakan proses namanya quality assurance. Di mana quality assurance ini merupakan tahapan yang sifatnya opsional bagi wajib pajak dan dilakukan jika sengketa bersifat yuridis ya. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini satu ruang ini merupakan tahapan yang menurut saya sayang untuk tidak dilakukan gitu. Apalagi misalnya proses pemeriksaan yang sedang perusahaan Bapak Ibu dilakukan oleh kantor pajak itu merupakan pemeriksaan yang sifatnya lebih bayar. Nah, sifatnya lebih bayar ini kan ada jangka waktu maksimalnya 1 tahun gitu ya. Semenjak submit misalnya posisi lebih bayar SPT BPH Badan gitu ya. Bapak Ibu sudah lapor di 30 April. Nah, otomatis tahun depannya 29 April gitu ya, itu harus selesai. Nah, manfaatnya seperti apa? Ini merupakan sifat opsional, jadi menurut saya itu sangat sayang untuk tidak diajukan gitu ya. Nah, jangka waktu pemeriksaan dari jangka waktu sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan atau sejak wajib pajak datang memenuhi panggilan sampai dengan tanggal SPHP disampaikan. Ini jangka waktu pengujian gitu ya. Kemudian dari jangka waktu pengujian ini ada pengujian lapangan gitu ya, atau pengujian kantor itu 4 bulan plus 2 bulan. Kemudian dari sisi pengujian lapangan ada 6 bulan plus 2 bulan gitu ya. Kemudian jangka waktu sejak tanggal SPHP disampaikan ini sampai dengan LHP gitu ya. Ini jangka waktu pembahasan akhir dan pelaporan ini jangka waktunya adalah 2 bulan ya Bapak Ibu semuanya. Kadang ada beberapa yang ya karena mepet waktu gitu ya. Jangka waktunya 30 April gitu ya. Sudah ada temuan dituangkan di SPHP 1 April gitu ya. Itu kan tidak akan mengakomodir gitu ya. Ya, kalau mau mengakomodir 2 bulan jangka waktu pembahasan. Padahal kita bisa melakukan pembahasan tuh di proses closing conference ini ya Bapak Ibu semuanya. Tapi karena ya satu dan lain hal gitu ya, karena mepet waktu dan lain sebagainya, itu tidak mengakomodir 2 bulan ini. Nah, ketika temuan tadi sudah mepet
waktu ya. Ini quality assurance bisa jadi posisi negosiasi positif ya pastinya ya. Dan posisi tawar bagi Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan tim pemeriksa gitu ya. Terkait dengan pengajuan quality assurance yang sifatnya opsional tadi ya. Nah, ini SPHP kemudian dari SPHP ini yang tadi saya sampaikan bisa melakukan perpanjangan penyampaian tanggapan tertulis gitu ya. Jadi saya refresh kembali yang mungkin kemarin Bapak Ibu belum bisa hadir di SPHP ini 7 hari kerja, kemudian bisa diperpanjang selama 3 hari gitu ya, 3 hari kerja, dan maksimal otomatis kalau kita akumulasi ada 10 hari ya, 10 hari yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk bisa meramu tanggapan tertulis untuk menanggapi hasil temuan pada SPHP yang dilakukan oleh tim pemeriksa gitu ya. Kemudian ada undangan pembahasan akhir, ada pembahasan akhir yang tadi ya sifatnya 2 bulan gitu ya. Nah, dari pos inilah nantinya dari hasil pembahasan inilah nantinya Bapak Ibu ada opsi untuk mengajukan QA atau enggak. Dan QA ini nantinya bukan di tim pemeriksa ya, bukan dengan tim pemeriksa, bukan di KPP tempat Bapak Ibu terdaftar. Nah, kemudian setelah itu ada penandatangan berita acara atas hasil pertemuan, dan setelah itu baru ada hasil produk hukum berupa SKP. Kemudian dari tanggapan tertulis ini sifatnya bisa ada 3 poin ya Bapak Ibu semuanya, dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan peluang gitu ya, kalau saya mungkin bilang gitu ya, karena biasanya SPHP ini amat sangat banyak gitu. Biasa 10 lembar, 20 lembar, atau bahkan 30 lembar berisi temuan-temuan dari pemeriksa gitu ya. Baik itu pos PPH Badan aja koreksinya bisa setiap pos ya Bapak Ibu semuanya. Nah, bisa jadi atas pos peredaran usaha 1, kemudian ada pos HPP. Pos HPP juga bisa terbagi tuh Bapak Ibu semuanya. Bisa pos terkait dengan pembelian, kemudian ada direct labor kalau memang perusahaan Bapak Ibu main activity-nya manufaktur gitu ya. Ada direct labor, kemudian ada juga factory overhead gitu ya. Kemudian ada lagi nih pos di operating expense, ada jasa, ada biaya-biaya lain yang posnya akan dikoreksi fiskal gitu ya, pasal 69 gitu ya, pasal 6 dan pasal 9 yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Bapak Ibu semuanya. Dan tanggapan tertulis ini bisa disampaikan pada surat tanggapan yang sudah Bapak Ibu lakukan, isinya bisa setuju, tidak setuju sebagian atau seluruhnya, atau bahkan Bapak Ibu tidak menyampaikan tanggapan sama sekali nih. Kalau saran saya untuk yang pemeriksaan ini, yaitu pos SPHP itu harus bisa ditanggapi ya secara tertulis gitu ya. Nah, kalau memang setuju, ini mungkin Bapak Ibu sudah mengakui kalau ada koreksi atau temuan yang dilakukan oleh tim pemeriksa. Ini kan semacam audit, free audit yang dilakukan oleh kantor pajak gitu ya. Dan ini memang ada kekeliruan misalnya gitu ya. Misalnya ada beban gaji yang belum dilakukan pemotongan PPh 21 misalnya gitu ya, atau ada biaya-biaya yang berkaitan dengan pengeluaran pribadi gitu ya, tapi malah dibebankan ke kantor Bapak Ibu gitu ya. Itu kan harusnya dilakukan koreksi gitu ya. Nah, kalau memang ada hal-hal yang memang setuju, maka Bapak Ibu tinggal menyatakan bahwa setuju untuk dilakukan koreksi gitu.
Kemudian pada closing conference atau pembahasan akhir ini sifatnya juga bisa hadir ataupun tidak hadir. Jika hadir maka tetap akan disampaikan risalah pembahasan dan berita pembahasan akhir hasil pemeriksaan, di mana akan menyatakan bahwa dari wajib pajak tidak melakukan kehadiran gitu atau melakukan hadir gitu ya. Jika tidak hadir maka ada tambahan nih berita acara, yaitu ketidakhadiran wajib pajak dalam pembahasan akhir. Kemudian jika tidak hadir pun pembahasan tetap akan dilakukan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi prosesnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menyampaikan tanggapan tertulis ini ya, baik itu setuju sebagian gitu ya, ataupun tidak setuju seluruhnya gitu ya, dari opsional hadir, kemudian tidak hadir juga dalam pembahasan akhir, kemudian sama-sama setuju untuk tidak setuju gitu ya. Jadi pendapat pemeriksa A, pendapat kita B gitu ya. Dasar hukum kita A, dasar hukum kita B, ini harusnya gitu. Ada perbedaan pendapat, maka risalah pembahasan yang nantinya akan ditandatangani oleh kita ketika hadir, kita bisa mengajukan permohonan quality assurance dengan tim quality assurance gitu. Dan quality assurance ini lagi-lagi terkait dengan aspek dasar hukum aja ya Bapak Ibu semua. Nah, kemudian ketika tadi ya kita sudah menyampaikan tanggapan tertulis, misalkan kita menyampaikan tanggapan tertulis hari Senin gitu ya. Nah, nantinya dari tim pemeriksa akan menyampaikan undangan pembahasan akhir yang biasanya bisa besoknya setelah Bapak Ibu menyampaikan tanggapan tertulis, bisa 2 hari lagi atau bisa 3 hari lagi sesuai dengan biasanya nantinya akan ada komunikasi ya dari tim pemeriksa dengan Bapak Ibu sebagai wajib pajak, apakah bisa di hari yang sudah disepakati dan nantinya di dalam pembahasan itu ya akan menyampaikan masing-masing argumennya gitu ya Bapak Ibu. Dan jika tidak menyampaikan tanggapan pun ada opsional juga nih Bapak Ibu. Bukan berarti ketika misalnya nih Bapak Ibu terlewat karena suratnya terlupa untuk ditanggapi dan lain sebagainya, ada faktor X gitu ya yang menyebabkan Bapak Ibu tidak melakukan penyampaian tanggapan tertulis atas tanggapan SPHP gitu ya. Ini masih dikasih kesempatan Bapak Ibu kalau di PMK 184 atau PMK 17 gitu ya. Itu masih dikasih kesempatan untuk bisa hadir ataupun opsional tidak hadir juga gitu ya. Kalau hadir maka tetap akan ada pembahasan, dan pembahasannya pasti sifatnya karena nggak ada tertulis gitu ya. Ya biasanya Bapak Ibu menyampaikan secara lisan gitu ya, dan juga menyampaikan bukti-bukti yang Bapak Ibu yang bisa baru disampaikan gitu ya. Karena tadi ya sifatnya pembahasan ini maksimal bisa 2 bulan ya, Bapak Ibu bisa menyampaikan pembahasan ini nggak hanya sehari, harusnya bisa Bapak Ibu sampaikan di hari besoknya, atau selagi memang waktu proses pemeriksaan ini belum mendekati jatuh tempo seperti tadi itu. Misalnya SPHP-nya baru disampaikan 1 April misalnya gitu ya. Padahal jatuh temponya udah di tanggal 29 April gitu ya. 1 bulan kurang nih, apakah bisa melakukan pembahasan selama maksimal tadi ya ada sekali, ada 2 kali, 3 kali dan lain sebagainya. Dan jika masih ada perbedaan pendapat gitu ya, setuju untuk tidak setuju, maka opsional permohonan dengan tim quality assurance itu juga bisa dilakukan oleh tim pemeriksa gitu ya. Yang tadi pembahasan dengan tim pemeriksa
wajib pajak bisa mengajukan ke tim quality assurance gitu ya. Dan permohonannya akan diajukan ke Kanwil gitu ya, bukan ke KPP. Nah, sebagai dasar aturan gitu ya, munculnya quality assurance Bapak Ibu semuanya, ini muncul sebelumnya di PMK apa namanya? PMK ini PMK 82 ya, di 2011 ya. Kemudian ada di 2013 gitu ya. Kalau PMK sebelumnya terkait dengan tata cara pemeriksaan pajak di PMK 199 itu tidak ada quality assurance gitu ya. Nah, kemudian dalam hal terdapat pemeriksaan yang belum disepakati dalam pemeriksaan hasil pemeriksaan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan. Kemudian di PMK 17 maupun di PMK, ini harusnya di PMK 184 ya, nanti kita revisi. Dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah, yang dimaksudkan di ayat sebelumnya gitu ya, dan wajib pajak mengajukan permohonan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan. Berita acara pembahasan akhir pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir dibuat setelah pembahasan dengan tim quality assurance. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika tadi ya kita sudah melakukan closing conference, pembahasan akhir dengan tim pemeriksa, maka akan ada 3 dokumen tuh Bapak Ibu semuanya. 3 dokumen itu adalah berita acara hasil pembahasan, kemudian ada risalah gitu ya. Kemudian satu lagi ada ikhtisar hasil pembahasan akhir. Ini di pasal 45. Namun, jika wajib pajak ingin memanfaatkan ruang permohonan tadi ya untuk berdiskusi lebih lanjut terkait dengan koreksi yang dilakukan oleh tim pemeriksa kepada tim quality assurance. Kepada tim quality assurance ya Bapak Ibu semuanya. Ini maka berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir dibuatnya setelah pembahasan dengan tim quality assurance. Jadi ketika pembahasan hanya ada risalah aja nih Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika ada 3 dokumen tadi disodorkan untuk ditandatangani oleh Bapak Ibu, nah Bapak Ibu jangan langsung mengiyakan tuh untuk ditandatangani secara langsung 3 dokumen tadi. Bapak Ibu ada opsional untuk berpikir ini kuat nggak ya untuk diajukan quality assurance gitu ya. Nah, quality assurance ini kan nanti bisa memperpanjang waktu nih untuk diterbitkannya SKP. Nah, padahal di satu sisi pemeriksa cukup mepet waktu misalnya gitu ya. Nanti mungkin Pak Yazid bisa cerita nih gitu ya. Kenapa sampai mepet waktu dan lain sebagainya itu, apakah banyak jatuh tempo juga gitu ya. Sehingga ya salah satunya bisa agak sedikit kita manfaatkan nih gitu ya, yaitu waktu yang pemeriksa waktunya itu mepet gitu ya. Salah satu opsionalnya yaitu mengajukan permohonan pembahasan dengan tim quality assurance. Nah, dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak, maka sebelum kita mengajukan keberatan, Bapak Ibu, kita masih ada ruang ini ya. Jadi ya ada pengadilan semu tadi ya yang Pak Yazid bilang tadi ya. Walaupun itu ada di proses keberatan, tapi ada proses sebelum hal itu yang bisa kita lakukan, yaitu di proses quality assurance. Nah, tugas dari tim quality assurance ini, Bapak Ibu semuanya,
Ini membahas perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksaan pajak yang terbatas pada dasar hukum koreksi ya Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika misalnya ada koreksi yang sifatnya material, kemudian sifatnya di luar dari dasar hukum koreksi, maka tidak diperkenankan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance nih Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian yang kedua, memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksaan pajak nih Bapak Ibu. Kemudian ketika sudah memberikan kesimpulan dan keputusan, maka akan dituangkan dalam dokumen risalah tim quality assurance pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf B tadi ya, dan sifatnya mengikat ke kedua belah pihak nih Bapak Ibu semuanya, mengikat ke tim pemeriksa dan mengikat ke tim wajib pajak gitu. Nah, ini bentuk risalah pembahasan setelah kita melakukan closing ya, atau pembahasan akhir dengan tim pemeriksa nih Bapak Ibu semuanya. Nah, ketika Bapak Ibu ya wajib pajak melakukan pembahasan dengan tim pemeriksa, maka akan disampaikan dokumen ini ya Bapak Ibu. Ini sebetulnya nyambung sih. Ini hanya kita potong aja karena mepet gitu ya. Ke bawah dan terlalu kecil. Nah, dari hal ini kita akan mendapatkan satu statement di bawah ya. Di bawah akhir dari risalah pembahasan ini, maka akan ada statement berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam risalah pembahasan ini, wajib pajak mengajukan atau tidak mengajukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu cek tuh. Apakah dokumen risalah pembahasan ini sudah dicoret sama tim pemeriksa atau ada tidak ada coretan di pos mengajukan ataupun tidak mengajukan ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengajukan ruang ini, hak yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk mengajukan pembahasan lagi. Ini harusnya ini nggak dikenakan pajak nih Pak, misalnya gitu ya. Berdasarkan dasar aturan yang Bapak Ibu sampaikan gitu ya. Kemudian dari tim pemeriksa juga masih tetap berkesimpulan untuk dilakukan koreksi berdasarkan dasar hukum yang mereka tuangkan dalam SPHP gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pembahasan dengan tim quality assurance nih Bapak Ibu. Dan tim quality assurance ini posisinya ada di Kanwil yang tadi Pak Yazid bilang tuh. Dulu WP-nya ada di Solo misalnya gitu ya, atau di mana gitu ya. Kemudian Kanwilnya baru ada di Semarang, maka Bapak Ibu yang posisinya ada di Solo, ada di mana Tegal, Brebes gitu ya. Itu ya harus ke Kanwil gitu ya, karena pembahasan dengan tim quality assurance itu posisinya ada di Kanwil gitu ya, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian Bapak Ibu semuanya, permohonan ini juga ada draft yang dituangkan ya untuk diajukan permohonan dengan tim quality assurance, yaitu ini di lampiran 17 di PMK 17 maupun di PMK 184. Ini permohonannya draftnya ada nih, jadi tinggal Bapak Ibu lihat. Ini formatnya sudah ada, jadi sehubungan dengan pembahasan akhir dengan tim pemeriksa gitu ya. Dengan ini ini nama, kemudian jabatan, alamat, ini formatnya sudah ada, dan yang terpenting adalah pos-pos dilakukan pembahasan akhir. Nah, biasanya setelah tabel ini Bapak Ibu bisa menambahkan nih argumentasi sebelum masuk dalam rangka untuk membahas perbedaan ini. Dengan ini disampaikan nomor yang dapat dihubungi. Biasanya setelah tabel ini Bapak Ibu bisa menyampaikan argumen tuh.
dasar hukumnya apa, perbedaannya apa gitu ya. Misalkan pos-pos yang dimintakan pembahasan gitu ya. Pos terkait dengan dasar hukum terkait dengan apa gitu ya, koreksi apa di SPHP koreksinya berapa gitu ya. Kemudian Bapak Ibu setelah tabel bisa menyampaikan perbedaannya dan argumen-argumen yang Bapak Ibu bisa sampaikan, Bapak Ibu tuangkan di setelah tabel ini. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Peluangnya gimana Pak? Bisa Bapak Ibu, bisa jika Bapak Ibu bisa melihat celah dalam proses SPAP. Nah, beberapa kali dengan Pak Izid juga dulu itu beberapa kali memenangkan di Kanwil Jabar, pernah di beberapa kali di Jakarta juga pernah gitu ya. Jadi posisi peluangnya apa? Peluangnya cukup besar juga Bapak Ibu untuk bisa membatalkan atau mendrop koreksinya gitu ya. Kemudian ini workflow dari pembahasan dengan tim quality assurance ya. Kenapa strategi untuk bisa memanfaatkan opsional QA ini ya Bapak Ibu? Ini menurut saya cukup penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena pembahasan dengan tim quality assurance itu butuh waktu juga nih Bapak Ibu. Ketika wajib pajak dengan syarat pengajuan ya risalah pembahasan telah ditandatangani oleh tim pemeriksa. Jadi ketika pembahasan tanggal 1 nih Bapak Ibu, tanggal 1 April misalnya gitu ya. Tanggal 1 April padahal jatuh temponya 20 April nih misalnya. Ketika pembahasan itu kan banyak tanda tangan ya Bapak Ibu semuanya ya. Ini izin saya nggak crop nih untuk tanda tangannya. Biasanya tanda tangan itu harus ditandatangani oleh tim pemeriksa dan juga wajib pajak. Dan biasanya kalau di tim pemeriksa udah lengkap ya bisa kita bawa tuh gitu ya. Kemudian BA pemeriksaan hasil pemeriksaan belum ditandatangani pemeriksa dan WP. Kemudian ada terdapat perbedaan yang terbatas pada dasar hukum ya. Nah, yang perlu dimanfaatkan adalah waktu nih, Baik. Nah, waktu ini bisa kita manfaatkan maksimal nih 3 hari kerja sejak penandatanganan risalah pembahasan. Jadi kita bisa manfaatkan 3 hari itu Bapak Ibu. Misalnya kita 3 hari kita closing hari ini nih, misalnya hari Jumat. Berarti 3 hari kerjanya adalah Jumatnya dihitung ya. Jadi sejak penandatanganan. Jadi Jumat dihitung, kemudian Senin, Selasa. Selasa baru kita sampaikan tuh Bapak Ibu. Nah, padahal jatuh temponya misalnya udah tanggal 20 tadi. Wah, makin mepet lagi gitu kan. Kemudian surat permohonannya bisa kita sampaikan langsung nih ke Kanwil atau ke fax. Gitu. Ditujukannya ke Kakanwil gitu ya. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian setelah menerima mereka kan pasti akan membentuk tim ya. Membentuk tim, siapa tim yang akan menghandle atas permohonan QA yang wajib pajak sampaikan nih Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan mendapat undangan pembahasan dengan tim QA. Misalnya di hari ketiga atau kelima setelah kita mengajukan permohonan. Nah, pembahasan dengan tim QA ini akan dihadiri minimal ketua, sekretaris, 1 anggota tim QA, dan 2 pemeriksa. Nah, ini minimal ya, minimal dihadiri nih Bapak Ibu semuanya. Jadi akan ramai tuh di ruangan gitu ya. Karena misalnya dari tim pemeriksa 3 orang. Dari kita misalnya juga 3 orang, ada 6 orang gitu ya. Kemudian dari tim quality assurance ada ketua, sekretaris, 1 anggota, dan 2 pemeriksa. Jadi ada 5 tuh, berarti ada 5 tambah 3, 8, tambah 3 misalnya dari kita atau bahkan lebih, mungkin 10 orang di dalam ruangan gitu ya. Kemudian satu sama lain akan mendengarkan dan melakukan pembahasan di dalam ruangan tersebut ya Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan argumen masing-masing dan
tim QA akan mendengarkan argumen dari tim pemeriksa maupun dari tim wajib pajak gitu ya. Kemudian biasanya cukup lama sih Bapak Ibu, bisa jadi dari pagi sampai siang atau bahkan saya pernah sampai sore tuh untuk membahas terkait dengan dasar hukum waktu itu pastinya ya. Dan dari hasil pembahasan ini akan ada risalah tim quality assurance, di mana risalah ini akan ditandatangani juga oleh tiga pihak ini ya. Antara yang pertama yaitu tim QA, yang kedua tim pemeriksa, dan kita sebagai wajib pajak. Dan dari hasil tersebut juga kita bisa menyampaikan persetujuan ataupun bisa menolak gitu ya. Kalau menolak artinya nantinya akan membuat catatan nih kenapa wajib pajak tetap menolak argumen dari tim pemeriksa misalnya. Kemudian jika WP tidak hadir, maka ya ada tambahan dokumen lagi, satu dokumen yaitu berita acara ketidakhadiran. Dan ketika wajib pajak tidak hadir pun, pembahasan dengan tim QA dianggap tetap dilakukan ya Bapak Ibu semua. Nah, setelah itu penandatangan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, WP tidak setuju sebagian, ini ya tadi ya, WP menerima, ini masih sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Ini berita acara hasil pembahasan akhir, dan ini akan ditandatangani oleh kita gitu ya. Kemudian dokumen yang dapat dipertimbangkan dalam pembahasan akhir dalam hal wajib pajak dilakukan penetapan secara jabatan. Ini relevan dengan yang sebelumnya gitu ya, di mana wajib pajak dilakukan penetapan secara jabatan, buku, catatan, dan atur dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, serta keterangan lain dapat dipertimbangkan nih oleh pemeriksa dalam pembahasan akhir pemeriksaan, yaitu terbatas pada peredaran usaha gitu ya, atau penghasilan bruto, kemudian kredit pajak. Ini pembatalan hasil pemeriksaan, di mana pemeriksaan dilakukan tanpa penyampaian SPHP dan pemeriksaan tanpa pembahasan akhir. Nah, selanjutnya meski berakhir, DJP bisa melakukan pemeriksaan ulang atas proses pemeriksaan pajak. Jika terdapat indikasi yang kuat adanya tindak pidana di bidang perpajakan atau karena ada data baru gitu ya, atau novum gitu ya. Atau yang kedua, data yang semula belum terungkap. Atau yang ketiga, hal-hal lain yang dianggap perlu oleh DJP walaupun untuk tahun pajak yang sama terhadap wajib pajak tersebut telah dilakukan pemeriksaan yang meliputi seluruh wajib. Nah, kemudian apabila hasil pemeriksaan ulang mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKP, maka DJP akan menerbitkan SKP KBT gitu ya, tambahan gitu. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Namun apabila hasil pemeriksaan ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan, pemeriksaan ulang dapat dihentikan nih dan membuat LHP dan wajib menginformasikan kepada wajib pajak. Itu ya Bapak Ibu semua. Kemudian ini penetapan rugi untuk pemanfaatan pemeriksaan ulang itu. Nah, jika kembali lagi ke permohonan QA tadi ya Bapak Ibu semuanya, bahwa QA ini merupakan ruang hak yang diberikan oleh aturan gitu ya, ataupun dari sisi tadi ya, PMK-nya ada, di PMK 17 maupun di PMK 184 gimana, di mana itu merupakan opsi untuk wajib pajak jika masih ada perbedaan pendapat antara kita dengan tim pemeriksa gitu ya. Dan juga perbedaan itu bisa kita sampaikan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance. Dan tim quality assurance ini
permohonan yang kita ajukan yaitu kepada Kepala Kantor Wilayah DJP, bukan ke KPP ya Bapak Ibu semuanya. Biasanya beberapa kali saya ada menemukan wajib pajak yang submitnya ke KPP gitu ya. Padahal secara aturan, secara regulasi itu harusnya diajukan ke Kanwil gitu ya Bapak Ibu. Karena nanti prosesnya akan dilakukan di Kanwil gitu ya. Jadi perlu diperhatikan nih Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya kadang menyarankan untuk tetap memanfaatkan opsional ini, karena bisa jadi tadi ya kita memanfaatkan 3 hari maksimal setelah penandatanganan, apakah kita akan menandatangani risalah pembahasan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pemeriksa, yaitu mengajukan QA atau enggak. Jika mengajukan QA, maka argo harinya akan jalan tuh, akan makin mepet lagi waktunya jika sudah mepet waktu jatuh tempo gitu ya. Namun yang perlu diperhatikan, surat permohonannya harus diajukan ke Kanwil ya, bukan ke KPP ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian manfaatkan tadi ya jangka waktu 3 hari penyampaian QA, karena itu hari menuju jatuh tempo itu amat sangat penting tuh gitu. Karena nanti ya jika pemeriksaan itu nantinya mungkin misalnya lewat waktu ya, nanti ya seperti kita di perusahaan Bapak Ibu, kita juga sebagai perusahaan, sebagai pegawai kan ada KPI ya. Nah, tim pemeriksa juga ada KPI-nya gitu. Jika pemeriksaan ini lewat jatuh tempo, ya mereka akan mendapatkan dampak atas hal itu gitu Bapak Ibu semuanya. Dan yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah permohonan QA lagi-lagi hanya terbatas pada dasar hukum Bapak Ibu, bukan selain dari dasar hukum, bukan terkait dengan materi, bukan terkait dengan hal-hal lain, bukan terkait dengan pengujian, misalnya pengujian arus kas piutang, misalnya terkait dengan ekualisasi, itu tidak bisa ya Bapak Ibu semuanya. Jadi hanya terbatas pada dasar hukum. Karena kadang wajib pajak yang misalnya tadi ya masih berbeda pendapat, itu tetap mengajukan QA itu. Nah, karena tetap mengajukan QA, maka ya dari tim QA Kanwil atau dari tim Kanwil akan langsung menolak dengan bersurat. Karena surat permohonan QA ini bukan terkait dengan dasar hukum. Nah, biasanya jika tidak dengan dasar hukum, maka akan ada surat penolakan untuk tidak dilakukannya pembahasan dengan tim QA itu Bapak Ibu semuanya. Nah, itu 3 hal yang perlu diperhatikan sebelum Bapak Ibu mengajukan quality assurance. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Kita akan sharing bersama, kita akan tanya jawab bersama Pak Yazid dan juga saya. Dan saya lihat udah cukup banyak ya. Dan saya sampaikan kembali ya Bapak Ibu semuanya, untuk pertanyaan mohon untuk disampaikan nama perusahaannya, kemudian pertanyaannya berlingkup terkait dengan pemeriksaan pajak ya Bapak Ibu semuanya. Jadi misalnya gimana nih Pak cara buat TV Doc misalnya gitu ya, walaupun seminar kemarin kita bikin webinar TV Doc, tapi untuk saat ini kita menghargai untuk Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman yang ingin sharing atau belajar bersama terkait dengan pemeriksaan pajak, kita akomodir untuk bertanyanya seputar pemeriksaan pajak gitu ya. Itu reminder dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nini. Terima kasih. Saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.